Oke, oh ya, ini tadi belum saya record ya. Saya ulangi sekali lagi caranya untuk memunculkan text boundaries dan semuanya harus memunculkan dulu pertama. Itu file, kemudian option, kemudian masuk ke advance, kemudian centang di bagian show document content ada show text boundaries, dicentang aja, kemudian di OK. Show text boundaries. Nah, udah muncul tandanya seperti ini. Sebenarnya kalau bagi saya ini merusak mata sih, karena banyak sekali setiap kali kita enter dia akan muncul garis ya. Tapi ini bermanfaat untuk pengecekan akhir, apakah benar-benar punya kita tuh rapi atau enggak, ya, spacingnya rapi atau enggak, kemudian rata kanan kirinya rapi atau enggak, itu setelah kita munculkan text boundaries. Nanti bisa diilangin lagi ya. Kalau diilangin lagi dengan cara yang sama, kemudian centangnya tinggal dihapus saja. Nah, sekarang yang kedua, kalau kemarin kita membuat tabel itu cuma di Excel aja dan itu mudah sekali. Sekarang kita coba bikin tabel di Word ya. Nah, cuma gini, kapan kita harus menggunakan tabel di Excel dan kapan kita harus menggunakan tabel di Word aja. Kalau kita mempunyai data atau misalnya yang kita tulis di tabel itu adalah angka-angka yang ada hitungannya, maka sebaiknya kalian bikin di Excel kemudian dikopikan ke Word nantinya. Ya, karena apa? Karena kalau ada hitung-hitungannya, setiap kita ganti angka, kalau di Excel akan berubah otomatis. Kalau di Word itu untuk tabel-tabel yang berisi deskripsi aja ya. Kalau di skripsi nanti kayak ada tabel penelitian terdahulu dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba bikin tabel ya di Word. Ini simple banget dan ini basic, tapi saya pengen lihat sejauh mana kalian bisa bikin. Nah, masukkan aja insert tabel ya. Ini bisa langsung dari sini jumlah kolom dan barisnya. Atau kalian bisa masukin lewat insert tabel. Ya, misalnya saya lewat insert tabel aja, saya pengen bikin 4 kolom misalnya ya. 4 kolom, kemudian barisnya ada 4 juga misalnya ya. Nah, kemudian kita langsung oke aja. Nah, em, ini ditulis misalnya nomor, kemudian nama, kemudian prodi, eh ini juga cara cepat ya. Kalau mau pindah dari kolom satu ke kolom sebelahnya itu tinggal tap aja. Nggak usah pegang kursor terus diklik, pegang kursor klik, di tap-tap aja. Jadi nama, kemudian prodi misalnya, kemudian ini IPK. Nah, terus misalnya ya, pada IPK, pada IPK ini saya pengen bikin dua ketentuan, ada yang IPK-nya kurang dari 3,25, ada yang IPK-nya lebih besar sama dengan 3,25 misalnya. Nah, maka caranya bisa dengan kita membuat atau menambahkan kolom baru dulu. Klik kanan aja di bagian IPK, klik kanan, kemudian insert, kemudian di sebelah kanan kita tambahkan kolom. Insert kolom to the right di sebelah kanan. Nah, ada muncul kolom lagi ya. Gimana itu tadi ada yang ketinggalan? Ketinggalan. Oke, saya ulang. Untuk menambahkan kolom di kanan atau di kiri, menambahkan baris di atas atau di bawah, tinggal klik aja, klik kanan di baris yang mau kita jadikan acuan. Kemudian insert. Ini ada insert ya. Yang mau ditambahkan apa? Kolom atau baris? Kalau saya sekarang pengen nambahin kolom di sebelah kanan, berarti insert kolom to the right. Ya, agak-agak pinter bahasa Inggris dikit ya. Kita harus belajar bahasa Inggris. Oke, nah sekarang saya pengen bikin dua kondisi nih. Misalnya IPK-nya kurang dari 3,25. Yang satunya lebih besar sama dengan 3,25. Nah, lalu yang di bagian atas ini gimana cara menyatukannya? Kita menggunakan yang namanya merge cell. Ya, tinggal diblok aja, kemudian klik kanan, klik merge cell. Oke, dia sudah nyambung.
tinggal di tengahin aja. Oke, saya pengen kalian bikin ini dulu. Coba. Nah, supaya lebih rapi, ini nomor nama prodi ini juga bisa kita gabungkan ya. Jadi yang digabungkan bukan hanya kolom dengan kolom, baris dengan baris pun bisa kita gabungkan. Kita merge cell semua biar rapi. Nah, kemudian ini kan nggak tepat di tengah-tengah ya. Kita buat ini supaya tepat di tengah-tengah, maka diblok aja semuanya. Kemudian kita masuk ke layout, pilih yang line center, yang tengah. Nah, udah dia akan terposisikan sendiri di tengah. Oke, coba dibikin ini dulu sesuai dengan tulisan di depan. Kalau sudah nanti kita lanjut yang part yang selanjutnya. Untuk yang di online juga bisa sekalian mencoba mungkin ya. Ini sederhana tapi melatih keterampilan juga dalam mengetik ya supaya naskahnya bagus. Silakan. Untuk yang nomor ini juga bisa digeser ya, sama seperti waktu di Excel. Kalau mau geser, kita aktifkan dulu kolomnya, kemudian kita letakkan di garis sampai muncul panah kanan kiri, kemudian kita geser. Oh, punya saya kok di atas ya? Kok Apanya? punya saya nggak mungkin ya? Apanya? Ini nih, apa di atas ini? Iya, tadi itu kan. Ada masuk ke table layout, dia yang line center. Nah, Oh, oh, 3,25. Ini kalau dia dia megang ini terus ya. Kakak Terus mana ya? Ya, kalau semuanya nanti dia nggak bisa semua. Itu di Excel juga ada. Oh, ini.
Ya. Oke. Oke, sudah semua ya? Udah, dari nice. Benar dari. Di blog ini aja yang sama. Iya, yang mau bisa banget besar ya kamu. Lewat. Cuman di kalau kuliahnya harus cuma self jadi lakukan sampai oh, kamu hilangin garisnya doang. Digabung aja. Kalau kayak gitu nanti dia posisinya di atas. Kita belum coba gimana nanti satu sama baris satu sama baris dua. Untuk baris satu sama baris dua nomor di sana. Nah, baris ini. Sesuatu ya. Oke, saya lihat sebagian besar sudah semua. Sekarang saya nggak perlu ajarin numbering ya, numbering udah bisa ya. Nah, yang kedua ini oh ya kayaknya perlu numbering. Jadi saya perlu ajarin numbering sedikit. Jadi kayak misalnya kita mau bikin tulisan ya, kayak uh, misalnya saya mau bikin bab 1. Nah, di bawah itu nanti ada tulisan latar belakang misalnya ya. Biasa, kemudian yang kedua misalnya rumusan masalah. Nah, biasanya kalian ngetik 1.1 itu ditulis secara manual ya. Misalnya kayak gini. 1.1. Ini. Nanti yang di bawah ngetik manual lagi 1.2. Nah, ini lama banget dan nggak bisa dibikin otomatis. Nah, jadi untuk mengotomatiskannya pakai numbering aja. Kalau yang udah bisa berarti nanti ngajarin temennya ya. Kita pakai numberingnya biasa ya. Kita pakai home kemudian numbering. Ini numbering ini ada macam-macam tipenya ya. Bisa diklik segitiga di samping numbering angka. Ini ada beberapa tipe. Misalnya kita mau pakai tipe yang 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita mau pakai misalnya ya, kita mau pakai 1.1 atau 1.A, 1.B, 1.C misalnya ya. Kita yang agak jarang ngecek misalnya 1.A titik, 1.B titik. Nah, maka kita bisa perbaiki ini masuknya ke segitiga tadi kita klik lagi, kemudian kita define new number format. Nah, coba perhatikan di bagian angka, dia ada yang di blok abu-abu itu ya, itu yang akan diurutkan secara otomatis. Maka kita bisa menambahkan angka atau huruf di depan yang dia akan tetap terus tertulis. Misalnya di angka depan angka 1 ini, misalnya kita ganti type-nya dulu ya. Saya mau 1A, 1B, 1C, kita ganti number formatnya menjadi ABC. Nah, di depannya ada angka 1. Nah, titik 1.A titik. Kita oke aja. Maka dia akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kalau mau dibikin sama rumusan masalah mengikuti latar belakang, tinggal klik format painter aja. Kemudian kita klik ke sini. Dia akan otomatis. Kemudian dia ke bawah, dia juga otomatis.
ya apa misalnya, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian buat, tapi nomornya seperti ini. Nomornya apa ya? 3,1, 3,2 dan seterusnya. Coba bikin yang nomornya seperti ini, ya. Saya lengkapi ya, coba ya. Jadi eh, dibuat yang 3,A,3,B, dan seterusnya, ya. Coba bisa dipraktekkan. Udah bicara mau apply jadi tulis semua. Gimana? Di pinggir itu. Di pinggir? Jadi Oh, cara ngubah. Masuk, kena apply kan udah di oke aja. terus di oke. Nah, oh, maksudnya biar ngikutin atasnya. Nah, Ngikutin atasnya pakai yang tadi home, kemudian format painter. Jadi klik dulu di yang pertama yang akan kita kopikan formatnya, kemudian kita klik format painter untuk mengcopy format itu, kemudian kita klik di garis bawah yang mau kita kasih nomor. Gitu. Ini nggak akan bermanfaat kalau langsung kayak gini. Tapi misalnya di sini saya ngasih tulisan ya. Misalnya saya ngasih tulisan banyak di sini. Nah, kemudian di sini saya bikin lagi 1,D misalnya. 1,D itu misalnya sistematika ya. Sistematika. Nah, supaya urut dengan yang 1C, maka saya bisa pakai format painter aja. Nah, dia akan otomatis ngikutin yang atasnya. Nggak tahu atasnya sampai nomor berapa, yang penting kita format painter, dia akan otomatis mengikuti. Oke, coba saya kasih waktu 5 menit ya untuk praktekin ini. Ya. Beda caranya. Kamu tidak formatnya. Terus tapi tiga itu juga boleh masuk enggak, anu malah itu bukan ya. Bu Anita, Ya, benar. iya ini itu dia mah. Kamu tahu kayak ini pengalaman Romawinya. Iya, Mas. Ini itu. Ah, ya, benar. Semua masih bawa fans. Ini kesel. Pastor bawa ini. Dan semua mengenai Ya. Ya, cuma ceritanya nah, Jai. nah, ini kan belum ini enggak
Sudah, kali Oh iya. Udah dua-duanya. Format center. Sudah semua? Belum? Belum. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang satu fitur yang dimana kita itu pengen nambahin tabel, tapi tabelnya itu terlalu lebar gitu. Biasanya teman-teman tuh kalau tabelnya terlalu lebar itu disempit-sempitin gitu kolom-kolomnya. Padahal kita bisa bikin tabel itu di format landscape walaupun dokumen kita awalnya potret ya. Kita mungkin untuk memudahkan kalian ngelihat, kalian bisa lihat ini kertas saya ini mode potret ya, mode panjang ke bawah. Nah, saya pengen di halaman berikutnya itu saya bikinnya landscape karena akan ada tabel yang melebar ke samping gitu. Maka saya bisa membuat formatnya berubah. Caranya, eh, kita bisa pakai eh, layout, ya masuk ke layout, kemudian ada brick. Bentar ya, ini Oke, masuk ke layout, kemudian ada bricks yang atas sendiri ya di samping kolom. Klik aja titik segitiga kecil di kanan, kemudian pilih yang next page. Nah, next page itu, oh ya sebentar, ini sistematikanya ikut ke next page. Saya apa sih? Layout, kemudian bricks, kemudian next page. Nah, di sini sudah ada lembar baru yang ini kita bisa otak-atik formatnya dengan format lain.
Karena saya pengen bentuknya landscape, kita bisa ubah jadi landscape. Jadi kalau teman-teman lihat, saya punya dalam satu file itu halaman pertamanya potret, halaman keduanya landscape. Kenapa saya pengen kayak gini? Soalnya saya mau bikin tadi ya, mau bikin tabel yang landscape melebar ke samping. Ya, misalnya ini saya kasih apa tadi tabel ya, misalnya saya pengen masukin 10 kolom lah ya. 10 kolom dengan 4 rows. Nah, dia akan aman dengan landscape. Kemudian saya pengen normalin lagi dari landscape ke potret lagi. Maka saya lakukan cara yang sama, masuk ke layout, bricks, next page. Kemudian saya ubah lagi ini menjadi potret lagi. Nah, teman-teman bisa lihat halaman satu potret, halaman kedua landscape, halaman ketiganya potret lagi. Coba bikin seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Paham. Coba bikin halaman satunya potret, halaman kedua landscape, halaman ketiganya potret lagi. Sudah semua? Ada yang sudah? Sudah. Oke, sekarang aman ya berarti ya. Nah, tadi yang apa namanya? Next page tadi akan kita pakai untuk membuat daftar isi otomatis dan setting page number. Saya akan upload file di GC, nanti bisa kalian download ya untuk bahan latihan. Nah ya kan. Oke, itu ada salah satu proposal dari senior ya. Nama Mas. Oke, nanti bisa di-download dulu di latihan daftar isi ya di Classwork. Setelah dibuka, nanti kita akan belajar cara membuat daftar isi otomatis. Oh ya, mungkin ada satu fitur lagi kalian yang saya nggak tahu kalian udah pernah pakai ini belum ya? Namanya view split.
ya. Jadi kalau kalian daripada lompat-lompat, kalian bisa bikin jendela Word-nya menjadi dua dengan menggunakan view split. Itu intermezzo aja ya. Nah, sekarang kalian bisa buka filenya yang ada di GC masing-masing. File proposal, kita akan, ini kebetulan belum ada daftar isinya, kita akan bikin daftar isi secara otomatis. Yuk, dibuka dulu silahkan. Sudah? Nggak bisa di-download? Iya, ada yang udah bisa? Ini emang yang di sini daftar isinya kosong. Ada. Oh, misalnya itu. Oh, yang mana? Yang di file? Nggak, iya yang di DC. Kan kita mau bikin daftar isinya. Oh, Heeh. Jadi download dulu di komputer filenya. Kita akan buatkan daftar isi pada file ini. tahu. Downloadnya komputer. Iya dong. Ya, kalau bisnis. Yang nomor editing kamu tahu itu. Dia nomor editing kamu. Di? Di enable editing kamu. Nggak apa-apa. Kalau nggak enable editing nanti nggak bisa. Yes, I mean, that's on that. Yeah. Langsung aja. Ini ya kita kalau yang ini yang kalau ini ada itu tapi di sini aku bisa lanjut. Ada di dalam. Ya, Oh, download itu. Di classroom. Langsung ya. Sudah, ada yang nggak bisa masuk GC? Saya Kamu nggak bisa? nggak ada promnya. Oh, nggak ada promnya. Ya, Pakai ini aja, apa namanya? ya, tapi nyolok. Ya, ya, mesti korek. Ya.
Bagi yang sudah membuka ya, bagi yang sudah membuka langsung dimunculkan navigation pane-nya dulu, masuk ke view, kemudian di bagian tadi mana sih? Oke. Ah, langsung dimunculkan di bagian view itu ada navigation pane di bagian show itu dimunculkan aja. Nah, di sini kita akan melihat apakah nanti susunan daftar isi kita itu sudah betul atau belum. Itu kita bisa dilihat di headingnya. Ya, ini ada heading, ini ada pages, ada results. Kita masuk ke headingnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini kan masih semrawut ya. Kalau kalian lihat ke bawah, itu posisinya masih semrawut. Jadi kalau dibikin daftar isi itu nggak cantik banget sebenarnya. Nah, sekarang kita akan tata ini biar daftar isinya nanti bisa muncul otomatis dan rapi. Yang pertama, kita akan tentukan dulu mana heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Ya, teman-teman perlu ketahui kalau kita uh, pakai daftar isi ya biasanya, daftar isi itu saya coba buka yang udah jadi aja sebentar ya. Oh, ini dibuka Ya. di tab yang baru yang itu. Yang mana? Yang ibu kirim di kelas tadi. Mm-mm. Itu dibuka di Word-nya di tab yang baru. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat susunan daftar isinya kan harusnya seperti ini ya, di mana kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya itu sampai nama bab 1 itu berada pada satu baris rata kiri yang sama ya. Nah, maka ini kita sebut sebagai heading 1 ya. Coba perhatikan ini kita sebut sebagai heading 1. Nah, kemudian ada subbab yang menjorok sedikit ke dalam. Ini kita kasih nama heading 2. Terus, ya diganti potret aja. Diganti formatnya ke potret. Nah, terus nanti ada yang 2.5.1. Ya, penomorannya ada tiga angka penomoran. Ini namanya heading 3. Oke, sekarang kita mulai bekerja ya. Dia punya 3 heading, heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, sekarang kita yang paling gampang dulu aja. Kita ke heading 1, judul bab, judul apa tadi namanya, daftar-daftar itu ya. Kita mungkin mulai biar gampang lewat langsung ke bab aja ya. Ini, ke bab 1 ya. Teman-teman, ada dari kalian itu yang waktu nulis bab 1 itu kayak gini nih. Misalnya ya, bab 1, enter, pendahuluan. Ini kalau nulisnya kayak gini, nanti muncul di daftar isinya bab 1 halaman berapa, pendahuluan halaman berapa gitu. Bukan bab 1 pendahuluan. Maka untuk menjadikan satu di daftar isi, kalian harus menggunakan shift enter. Langsung pakai shift, kemudian enter. Nah, dia akan rapi sendiri. Spacingnya rapi, tengahnya juga rapi. Beda kalau kita bab 1 langsung enter. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya di blok aja. Udah mengganggu banget ini ya.
Di blok aja ini sebagai heading 1 dengan format seperti ini. Formatnya kalian udah tentukan duluan ya. Formatnya tebal, ukuran huruf berapa, rata tengah gitu. Kemudian masuk ke home. Kemudian kita lihat di sini di home itu ada ini style. Kita cari heading 1. Ini ya, perhatikan. Ada tulisan heading 1 di bawah sini. Ya, coba cari ya heading 1 di sini. Ini bisa dihapus di heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan seterusnya. Nah, kita pakai heading 1 aja, karena tadi kita udah ngasih nama heading 1 ya. Kita blok tadi, bab 1 pendahuluan kita blok, kemudian masuk ke home. Heading satunya kita klik kanan aja, kemudian klik update heading 1 to match selection. Nah, ketika kita klik heading 1 to match tadi, secara otomatis format heading 1 mengikuti format tulisan bab 1 pendahuluan. Paham ya? Oke, ini, ini file yang udah bagus ya. Kita ke file yang belum bagus aja, sebentar. File yang belum bagus ini. Nah, kita lihat ke sini. Ini bab 1 pendahuluan, kemudian kita masuk ke, kita kasih. Kita masuk ke home, kemudian ke sini, ke heading 1, klik kanan, update heading 1. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sudah muncul di bagian kiri, ya, bab 1 pendahuluan, tulisannya udah benar. Cuma 1.1, 1.2, dan seterusnya belum menjorok ke kanan. Kita lihat di bawahnya, 1.1 itu harusnya dibawa ke sebelah kiri. Rata kiri ya. Dibuat rata kiri. Kemudian kita pepetin margin. Bisa dibenerin rulernya yang paling atas. David masih sehat? Ini nggak bisa Nggak bisa apa? dalam Terus lupa password. lupa password. Terus Ya, ada samping-samping ya. nggak sampai ya. Apa? Navigation. Iya. Masuk layout, kemudian navigation pane. Layout. Atau login WA aja. Ya, Nanti nanti tak saya WA. Hah? layout. Ada navigation pane. Kok layout sih? View, sorry. View ada navigation pane. Oke. Oke, sekarang nanti Hafid kalau sudah connect WA bilang aja. Nah, itu tadi udah heading 1. Sekarang kita ke heading 2 ya. Heading 2 itu 1.1 latar belakang. Oke, kita misalnya ini kita bold. Ukurannya Times Roman 12. Ukuran 12. Nah, ini kita jadikan heading 2 sama. Masuk ke heading 2. Ini klik kanan. Update heading 2 to my selection. Nah, coba kita lihat di navigation-nya. Yang ini tadi sudah mendorong sedikit ke kanan. Ini dia udah jadi heading 2, bukan heading 1 lagi. Nah, sekarang kita ubah 1.2, 1.3 sampai 1.6 mengikuti heading 2. Cara cepatnya tekan CTRL, kemudian di blok masing-masing judul ya. Tekan CTRL, kemudian di blok, sorry. Pencet CTRL aja, kemudian kita blok semua. Kemudian masuk ke home. Sama tadi karena kita sudah memodifikasi heading 2, tinggal klik kiri aja heading 2. Nah, dia akan otomatis mengikuti heading 2. Kita lihat dia bisa posisi heading 2. Oke, coba bikin ini dulu. Bab 1, 1.1 sampai 1.6. Bab satunya heading 1, ininya heading 2. Coba bisa dipraktekkan heading 1 sama heading 2. Ada yang mau diulang? Ada yang perlu diulang apa? Kamu? Yang bagian mana? Nggak bisa dipencet.
Apanya yang nggak bisa dipencet? Bentar. Umumnya itu di Oslo tadi itu nasional roller. Oh, iya, bisa. Cuma ini beda. Gini kan Bu. Oh, ya itu yang mana yang ke bawah itu. Terus rumah saya kalau tidak mau merasakan balikan kalau bisa makanya ya aku kan ini satu titik 9 jadi dong iya kan ini saya sebabnya ini dua setelah ini dua baru ini kita secara dari sini ini sampai habis sebelum ini kan udah baru mulai Samberin ya, samberinnya satu. Enggak, ini kan aku yang dengan itu itunya itu apa semua itu itu 5 tuh 5 lagi aku baik karena
Ini kan dia kalau leasing, jadi kamu backpacking yang ya oke. Ya dari berapa ya? Mulai dari bahasa bukan apa. Nah itu kita kamu udah berhasil ya? Udah. Nah, kalau itu maksudnya apa? Nah, ini kan ini kan Jadi kan kayak gitu. Oh iya. Yang disuruh siapa? Dari pertama di ini udah ada pakai yang ini kan masih bisa semua bisa oh ya tapi kalau misalnya ayo dari dulu banyak tentang itu belum apa itu kan namanya istilah ini jauh sampai cuma ini kan sekarang udah ada aku ini ini enggak nih di sini tuh loh cuma orang lagi sih ya, gue lagi lihat yang mana mah?
Ada di sebelah kiri kan? Ya. Ada memang. Coba itu pas aku nggak sebut termasuk. Jangan juga gitu. Habis itu dengan yang satu misalnya di ya sudah bisa ya. Tapi nggak bisa. Kamu udah? Oke. Sekarang kita kan yang lebih, sebenarnya ini belum rumit sih. Tuh, pasti kan. Hah? Pusing banget ya Allah, ini belum rumit. Oh, kamu dinyalain tadi sebelah ini yang. Coba ada yang ke sebelah mungkin. Menyalain kamu sendiri toh ke sebelah. Saklar yang paling belakang ada saklar yang sebelah kanan. Nggak apa-apa. Izin sama dosennya aja. Aku mau nyalain lampu gitu. No. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini baru yang bab 1. Sekarang kita mau ke bab 2. Nah, perhatikan kalau di bab 2-nya ini ngikutin heading berapa? Heading 1. Nah, tapi perhatikan heading 2-nya itu ada perbedaan dengan heading 1. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di numbering. Kalau heading 2 di bab 1 itu numberingnya 1.1, 1.2 sampai 1.6. Di bab 2 numberingnya 2.1. Ada perbedaan numbering. Maka kita harus bikin style baru. Nah, sekarang kita heading satukan dulu aja bab 2. Ya, bab 2 tadi pastikan tadi pakainya shift enter ya. Kemudian kita blok, kemudian kita klik untuk heading satunya. Nah, sekarang di bab 2 ini kita buat heading baru. Caranya adalah klik tanda segitiga, tanda apa ya namanya? Tanda ke bawah banyak lah pokoknya. Terus create a style. Nah, kita kasih nama aja. Misalnya kasih namanya subbab 2.1 misalnya ya. Itu untuk style khusus 2.1 yang subbabnya. Kemudian kita klik modify, kita bisa benerin tata tulisnya. Jadi misalnya dia rata kiri, kemudian tebal, kemudian Times New Roman ukuran 12. Kita lihat based on apa? Based on heading 2. Dia mengikuti format heading 2, tapi namanya subbab 2.1. Ya, perhatikan ini. Style based on itu artinya mengikuti style yang mana? Mengikuti stylenya heading 2. Tapi formatnya itu sesuai subbab 2.1 karena dia ada perbedaan numbering yang tadi di bab 1 1.1 di bab 2 2.1. Oke, lalu kita klik OK aja. Nah, ini sudah jadi style baru. Ini boleh kita pepetin pakai rulernya. Nah, sekarang kita kan tadi saya sempat pepetin ke kiri, kita bisa modify sebentar, modify update ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa ubah untuk 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, ini yang sama ya, 2.2, kemudian
2.3-nya, kemudian 2.4, 2 titik, berapa lagi ya? Banyak banget. Nah, sampai 2.5 aja deh. Nanti ada heading 3 ya. 2.5 kita pilih yang style subbab 2.1 tadi ya. Klik aja. Dah, dia akan mengurut sendiri. Kalau kita nggak bikin style baru, ini nanti nggak muncul 2.1, tapi munculnya 1.7. Ikutin yang per satu. Karena kita udah bikin style baru, maka dia nomornya 2.1, 2.2 sampai itu yang apa namanya heading 2 di bab 2. Nah, saya agak cepat sedikit nambahin heading 3 ya. Di 2.5 bab 2 itu ada heading 3. Heading 3 itu gimana? Nih, penomorannya sampai 3 tingkat, 2.5.1. Nah, ini kita bikin style baru karena ini udah masuk ke heading 3 ya. Atau kalau kita nggak mau bikin style baru ya kita langsung heading 3, kita klik kanan kayak tadi, kemudian update heading 3. Selesai. Ini akan menjadi heading 3. Cuman kenapa nggak muncul di sini? Wah, ini. Wah, ini. Bentar, ada yang salah ini. Kenapa nggak muncul? Ya, saya coba ke... Ini saya heading 3 kan dulu. Home heading 3. Oh, ada yang salah. Oke, ada yang salah. Di heading 3 yang tadi, kamu stres banget loh. Enggak. Udah, dia udah kayak lab gini-gini ya, udah pengen keluar dari lab gitu ya. Kita lihat ya, ini formatnya ada yang kurang. Tadi heading 3-nya, kita klik kanan dulu. Heading 3-nya, kemudian kita modify. Nah, nih, style based on-nya kita pindahin ke heading 3. Coba ya, saya juga belum pernah. Nah, ini sudah ngikutin. Dia menjorok lagi. Paham nggak? Coba dipraktekin. Jadi paling nggak sampai tahap ini. 2.1 sampai 2.5 ada heading 3 sampai 2.5.3. Coba dipraktekin dulu. Step. Yang style mana ya? Tadi yang heading 2 atau heading 3? Heading 2, dari heading 2. Heading 2 itu kan tadi kan kita bikin style baru karena numberingnya berubah. Jadi kita dari format yang pertama ya, kita blok yang 2.1 dulu. Ini jadi acuan format. Kita benerin dulu formatnya, kemudian kita pilih create a style. Jadi create a style, kemudian kita tulis nama stylenya ini mau kita namain apa? Tadi saya namain ini subbab 2.1. Kemudian kita oke. Udah. Selanjutnya yang di bawahnya 2.2 dan seterusnya kita klik aja sesuai subbab 2.1. Nih, namanya di bawah ini ya, subbab 2.1. Wah, sampai udah azan ya. Semangat, semangat, ayo. Sampai munculin daftar isi. Kalau kamu siapa belum? Itu udah terus yang bawah mengikuti. Yang bawah mengikuti aja, langsung klik kiri heading subbab 2.1 tadi yang udah dibikin ya. Mana? Siapa yang ketinggalan lagi? Ketinggalan. Siapa? Bentar.
Oh, sudah. Yang mana? Lina. Nah, tinggal semua. Ya. Ini kamu biasa sih. Ini yang benar-benar besar. Mana ada semua itu. Itu ada peserta dong. Sekarang kamu masuk ruang guru. Bener loh, kenapa? Style. Itu style. Rata, itu maksudnya jangan jadi sangat kecil. Oh iya udah ya. Oke. Kamu cari nonton dulu. Iya. Nanti saya kalau update nanti saya tuh Pak. Ya itu contohnya dibuat ini yes pakai jauh kan kalau risiko nih kalau simpan uang kan nggak ada sakit sudah rata-rata Oh, kalau saya nggak minggir, nggak minggir, di pinggirin ya, pinggirin. banyak banyak ini yang lama nggak diatur kan ini yang minggir ke sini biar lengkap nggak tahu bisa itu ya itu kan oh iya ini loh dari oh emang nggak tahu kayak ibunya loh nggak yang gitu yang ibunya nggak kenal oh berarti aku kenal ya itu kan pada cara mau terus benar saya ada tadi itu kan Kalau mulai dengan yang dari sini berarti yang di atas doang itu buat besok tahu kita pulang bloknya sama catatan kalau udah tepat kalau berkembang ada kita harus sudah tepat ini blok kerja lagi ya aku enggak cocok sama pencetak apa yang dulu kayak itu dari dulu ya lagi ini kamu kosong kilo kamu pakai coba boleh tahu kan kalau kan bisa
Dasar teori. Kalau orang chat ada seperti Halo, enggak, namanya masuk kan? Oh, doa ini. Oh, nggak bisa ya? Ini yang misalnya ambil misalkan ya, saya. Menunjukkan sebabnya satu titik satu ini sebabnya dua kemudian dua itu bukan itu mati. Ya, ternyata ini yang enggak. Bakal sampai juga. Karena proposal itu gimana? Kalau kayak isi kendali kata tidak proposal orang sampai sana. Lagi belum bisa itu. Sebenarnya kalau dia sudah itu persoalan. Ya enggak ada apa coba ini. Oh. Gimana caranya? Caranya
Nah, ini kan ini yang kedua. Itu yang menarik tuh. Iya, harusnya ini kan ini medit power. Ini toh, Ini tulisan mana? jangan muat. Terus kamu pakai dua yang itu pakai numbering biasa Dari sana itu. Ini yang kiri. Oh, gimana tadi ya? Ini kasih paham loh. Ini jam. Yang lain posisinya pada enak tiga terus. Bagus nabe sing nomor satu. Kasih enggak dia terus yang atas benar. Terus tinggal di blok aja di belakang itu. Nah, ini. Tiga. Tahu ilmu ini gini. Tiganya kamu ini. Lima kan? Ayo. Apa sih semuanya? Lagi kan berapa? Kamu yo, mulai. Kamu ngapain? Dengan bagi data itu kalau nggak ada kamu bikin di maka oke kalau kamu bikin dulu terus kamu terus coba kata ini diganti kan sama dua kita bisa dengan oke lagi tinggal kali yang paling sampai itu bawa di kanan
Sekarang ini ganti berapa sendiri ya? Makanya ikutin. Aku udah kok. Ada nih. Aku mikir apa dulu? Kamu kan yang belum satu orang itu oke. Oke, so. Yes, 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 yes. Nah, itu yang kanan. Justru yang masuk ke bagi kita mau ketemu di luar. Nah, terus kamu kalau yang bagian saja pulang aja, gak dulu gak itu yang cari yang sendiri ya, kayak kanan ada ya itu kamu boleh kan juga berapa juga tuh jadi aja emang bisa nah itu ya ada edisi lagi tinggal bikin aja tidak langsung dan satu itu yang itu kayak tadi cara oh oke nah itu yang awal caranya terus yang Oke, kita langsung orang ngomong pas lompat ya. Lah, iya dong. Kita yang nggak usah semuanya, langsung lompat aja ke bab 3. Bab 3-nya dibikin heading 1 ya. Bab 3, bab 3-nya dibikin heading 1. Nah, dari bab 3-nya. Nah, tulisan bab 3 itu juga belum pakai shift enter ya. Jadi perlu diubah ke shift kemudian enter. Kita ubah ke heading. Iya ya, aman? Aman, oke, sip. Ini kita ubah bab 3-nya ke heading 1 biar muncul dulu. Udah muncul. Kemudian 3.1 ini sama ya, 3.1, 3.2 itu kita harus bikin style baru lagi kayak 2.1 tadi. Caranya sama. Create style, kemudian kita bikin subbab 3.1.
Modify itu sesuai heading 2. Kemudian oke. Nah, setiap kali kita benerin formatnya ini, kita bisa update format yang udah kita bikin tadi. Nah, terus dengan cara yang sama munculkan 3.2 dan seterusnya. 3.2.1-nya nggak usah ya, kelamaan nanti ini sudah selesai. Saya pengen munculkan aja sampai 3.4. 3.4 dibawa ke tadi ya, subbab 3.1. Oke. Oke, saya cuma sampai 3.4. Ini alhamdulillah 3.2.1-nya dia mau ini sendiri. Nah, kemudian kita munculkan daftar isinya. Cara memunculkan daftar isinya, tadi kita udah ada space kosong ya untuk daftar isi. Tinggal diklik aja di space kosongnya. Kok reference, kemudian tabel of content. Pilih yang automatic yang pertama aja. Nah, dia udah harusnya otomatis bikin sesuai yang di navigation pane. Coba munculin. Yang 3.1 lagi. Bukan diubah, tapi bikin lagi, style lagi. Style based on-nya heading 2, tapi namanya subbab 3.1. Dan, coba. Sampai 3.4 aja. Heading 2, style based on-nya. Oke, tadi untuk memunculkan ya, saya ulangi lagi. Untuk memunculkan itu pakai reference, kemudian table of content, itu pilih yang pertama aja. Nanti klik, kemudian otomatis dia akan muncul seperti ini. Ya, di atasnya tadi ada tulisan konten, itu bisa dihapus aja, nggak apa-apa. Jadi ya ada tulisan konten. Nah, ini kalau misalnya kalian revisi-revisi, halamannya berubah, tinggal klik update tabel, kemudian update entire tabel. Yaitu untuk semuanya, kalau ada perubahan semuanya. Kalau saya lebih suka entire, nggak cuma page number only, tapi semuanya. Jadi kalau ada perubahan, baik numbering tabel atau halaman, itu bisa diubah semuanya. Tapi kalau page number only, itu hanya mengupdate halaman aja. Kalau entire tabel berarti penomoran tabel, penomoran gambar juga bisa kita ubah. Oke. Silakan yang penting munculkan ini dulu. Daftar isi. Ini saya besarin kasihan Aninda ya nggak kelihatan ya. Ya. Oh iya, untuk yang online ini waktunya sudah habis ya. Tadi saya bikinnya 2 jam. Jadi selamat mencoba. Nanti ini recordnya akan saya share di GC ya. Oke, saya cukupkan untuk yang Baik, Bu. online.